Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, sehingga transaksi saham PT Vale Indonesia menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan industri baterai untuk mobil listrik. Saat ini Indonesia memajukan... Halo Teh, kamu lagi nonton apa? Ini loh, ternyata tuh Indonesia potensi nikelnya besar banget loh. Apalagi kan lagi marak-maraknya tentang kendaraan listrik tuh. Kan butuh baterai. Baterainya tuh ternyata bahan dasarnya itu nikel. Jadi bagus dong buat Indonesia. Tunggu bentar. Oke. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau ada beberapa perusahaan di Indonesia itu yang melakukan pencemaran lingkungan? Ya kah? Emang pencemarannya berupa apa? Ya pencemarannya ya, seperti dari tambang itu pasti dibuang ke sungai. Nah dari sungai itu pasti dia mengalir ke laut dan itu yang menyebabkan pencemaran pada misalnya terumbu karang dan lain-lain. Coba tunjukin beritanya di mana? Oke. Nikel adalah komoditas yang selalu dijanjikan Jokowi dan Luhut kepada para investor di luar negeri. Nikel selalu dilekatkan dengan energi hijau karena perannya sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Tim Narasi Newsroom melakukan peliputan ke Pulau Obi, Maluku Utara yang menjadi salah satu lokasi eksplorasi tambang nikel. Kami menemukan potensi masalah lingkungan dan sosial dalam eksplorasi nikel di sana. Potensi masalah itu bisa memicu persoalan di masa depan. Nikel itu tak hanya akan menempel di baterai kendaraan listrik kalian, tapi juga bisa mengendap dalam tubuh dan otakmu. Ya. Tuh, udah lihat kan? Ya, ternyata dampaknya ada juga ya. Tapi menurut kamu emang dampaknya apa aja sih ke terumbu karang yang rusak itu terhadap ekosistem laut? Nah, terumbu karang kan sebagai tempat melindung di pantai dan mencegah abrasi dan juga tempat hidupnya bagi hewan-hewan laut lainnya. Nah, jadi adanya terumbu karang ini sangat baik dan menjaga kestabilan ekosistem di situ. Ada lagi nggak? Ada dong. Coba cari Gi. Tunggu. Oke. Manfaat dari terumbu karang yaitu sebagai pelindung pesisir dan pantai, ekosistem yang menunjang kehidupan, sebagai media bibit budidaya, sarana untuk rekreasi, sebagai bahan baku obat dan kosmetik, sumber keanekaragaman genetik dan spesies, mengurangi pemanasan global, sarana untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, sebagai bahan baku perhiasan dan industri, sebagai sumber perikanan yang tinggi. Terumbu karang secara ekologis dapat diartikan sebagai tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang atau batuan sedimen kapur di laut secara fisik terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Saat ribuan koral membentuk koloni, maka akan tercipta sebuah karang. Ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis karang batu dan alga berkapur, bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan disebut terumbu karang. Secara umum, terumbu karang sebagai ekosistem laut menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut. Kemudian, kondisi air yang jernih dan dangkal menjadi tempat terbaik pertumbuhan terumbu karang. Untuk mendapatkan pertumbuhan terumbu karang yang baik, kedalaman air yang baik untuk terumbu karang tidak boleh lebih dari 18 meter. Terumbu karang terbagi menjadi dua jenis, yakni karang lunak atau soft coral dan karang keras atau hard coral. Karang lunak atau soft coral berbentuk seperti tanaman dan tidak bersimbiosis dengan alga. Sementara karang keras atau hard coral dihasilkan dari organisme karang yang membentuk endapan masif kalsium karbonat.
Tak heran jika luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi. Jumlah tersebut setara dengan 18% terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Suhu perairan laut antara 21 hingga 29 derajat Celcius membuat terumbu karang tumbuh dengan baik. Pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik saat suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu. Terumbu karang tumbuh subur di Indonesia karena berada di daerah tropis dengan suhu perairan laut yang hangat. Terumbu karang secara umum terbagi menjadi 3 tipe, yakni terumbu karang tepi atau fringing reef, yang kedua terumbu karang penghalang atau barrier reef, yang ketiga terumbu karang cincin atau atol. Terumbu karang tepi menjadi tipe yang paling umum dijumpai di perairan Indonesia. Iya, memang ada gak sih peraturan tentang yang mengatur tentang cara membuang limbah di laut itu kayak gimana? Oh, ada dong. Nah, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2009, membuang limbah ke laut itu diperbolehkan dalam batas ambang sebesar 0,05 mg per liter. Sedangkan beberapa perusahaan itu saat diteliti menunjukkan hasil bahwa mereka itu melebihi batas ambang yang telah ditetapkan. Oh, berarti bisa dibilang itu merusak gak sih? Sangat merusak. Tapi kamu tahu nggak sih? Ada salah satu perusahaan di Indonesia itu yang melakukan pencemaran sampai terumbu karang itu sampai rusak gitu. Iya kan? Iya. Emang dampaknya apa emang dampaknya? Dampaknya merusak lingkungan. Pencemaran laut jadi salah satu hal yang jarang terekspos ke publik. Seringkali ketika hujan, air laut jadi coklat pekat kemerah-merahan. Ini diakibatkan limpahan ore nikel ke laut. Air laut menjadi merah, ekosistem di perairan sekitar Obi jadi rusak tak karuan. Terus solusinya gimana? Berdasarkan urgensi tersebut, maka dibuatlah solusi-solusi yang dapat meminimalisir tingkat pencemaran oleh limbah hasil pengolahan nikel tersebut. Beberapa solusi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengurangan limbah nikel dengan menggunakan teknologi modern seperti pengolahan air limbah dan sistem pemulihan limbah. 2. Peningkatan pengawasan dengan cara penerapan standar lingkungan yang ketat dan pemeriksaan rutin terhadap limbah yang dihasilkan. 3. Penanaman kembali terumbu karang dengan cara menanam bibit terumbu karang di daerah yang rusak atau yang belum terdampak. 4. Pembuatan kolam pengendapan untuk menampung limbah cair hasil dari kegiatan penambangan.